Halo semuanya, bagaimana keadaannya? Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Materi yang kita pelajari hari ini tentang magnet. Bagaimana dengan kalian? Selama ini masih belajar di rumah, jaga kondisi agar kita tetap sehat, tetap semangat. Sudahkah kalian mengerti apa itu magnet? Kalau belum, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Materi yang akan dibahas kali ini: 1. Pengertian magnet. Yang kedua, sifat-sifat magnet. Yang ketiga, jenis-jenis magnet. Magnet itu adalah suatu benda yang dapat atau yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari bahan-bahan tertentu, misalnya logam, besi, atau yang lain. Magnet berasal dari kata magnetis litos. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu dari Yunani. Penemuan magnet itu di kota Magnesia, bagian utara kota Yunani. Magnetis litos itu artinya batu dari Magnesia, yang menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik besi-besi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet yaitu daerah-daerah di sekitar kutub magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak yang masih dirasakan oleh magnet lain. Medan magnet itu bisa menyebabkan terjadinya pola-pola tertentu. Pola ini disebut garis-garis magnet atau pola medan magnet. Selanjutnya kalian amati medan magnet atau pola medan magnet. Ini ada warna kuning yang bergerak dari kutub selatan ke kutub utara. Maksudnya kutub magnet ya. Ini kalian lihat. Selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Maksudnya, gaya tarik magnet dapat menarik benda-benda tertentu saja. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Contohnya ada besi, ada logam, ada baja, dan lain-lain. Selanjutnya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dikarenakan tidak mengandung unsur logam dinamakan benda non-magnetis. Contohnya ada plastik, kayu, karet, kaca, dan lain-lain. Sudah kalian perhatikan ada sebuah magnet yang dapat menarik benda-benda di bawahnya. Benda yang dapat ditarik itu ada gunting, ada kunci. Berarti benda itu disebut benda magnetis karena kunci dan gunting tersebut bisa ditarik oleh magnet. Sementara ada berlian, ada pensil, ada mainan
dan ada bola tenis. Itu tidak dapat ditarik oleh magnet dikarenakan benda tersebut terbuat dari kayu, dari karet, dari kaca, sehingga benda tersebut tidak bisa ditarik oleh magnet. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus penghalang berupa benda non-magnetis. Gaya tarik magnet masih berpengaruh terhadap benda magnetis di balik penghalang. Kalian lihat di gambar tersebut, yang atas itu ada benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang tengah-tengah ada sebuah kertas atau plastik. Di bawahnya ada magnet yang dipegang. Magnet dipegang tadi bisa digerakkan sehingga benda-benda yang terbuat dari besi, contohnya paku tersebut, mengikuti gerakan dari magnet walaupun ada penghalang. Dan kekuatan magnet ini juga dipengaruhi oleh beberapa sebab. Yang pertama, apabila penghalang terlalu tebal, maka pengaruh gaya magnet akan hilang. Ini kalau kertas atau kaca atau plastiknya tebal, ini kekuatan magnet akan melemah, bahkan tidak ada, sehingga tidak dapat atau tidak bisa menarik benda-benda dari besi atau dari baja. Yang kedua, kekuatan gaya magnet dipengaruhi oleh apabila jarak magnet terhadap benda magnetis terlalu jauh, maka pengaruh gaya magnet akan hilang. Ya, ini dengan jarak yang jauh, ini kekuatan magnet tidak bisa mempengaruhi dari benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya, yang ketiga, magnet memiliki kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara, biasanya diberi warna merah dengan tanda N atau not. N ini bahasa Inggris, kalau bahasa kita ini U atau utara. Selanjutnya, kutub selatan biasanya diberi warna biru dengan tanda S, south atau selatan. Ini biasanya bahasa Indonesia juga S yang artinya selatan. Kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Apa sifat yang istimewa tersebut? Jika kutub yang sama didekatkan atau kutub yang senama didekatkan, maka akan tolak menolak. Selanjutnya, jika kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Misalkan kutub selatan dengan kutub selatan ini akan tolak menolak. Kutub utara didekatkan dengan kutub utara juga akan tolak menolak. Tapi jika kutub yang berbeda seperti kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik menarik. Selanjutnya, sifat kemagnetan dapat hilang atau melemah. Dikarenakan apa saja? Penyebab sifat kemagnetan akan hilang atau melemah itu satu, dengan dipukul atau dipukuli. Yang kedua, jatuh terus menerus
yang ketiga dibakar. Kalian lihat gambarnya, ini sifat kemagnetan akan hilang dengan dipukuli ya, dengan jatuh dari atas bawah, dengan dibakar. Ini semua dapat menghilangkan atau melemahkan sifat kemagnetan. Selanjutnya, jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara pembuatannya, magnet ada dua. Yang pertama, magnet alami. Yang kedua, magnet buatan. Magnet alami itu magnet yang terbentuk sendirinya di alam. Sementara magnet buatan yaitu magnet yang dibuat oleh manusia. Magnet alami. Contoh magnet alami adalah magnet bumi dan batu yang ditemukan di Gunung Magnesia yang bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Manfaat medan magnet bumi untuk membantu hewan seperti burung, ikan salmon, dan penyu, guna untuk menentukan arah migrasi, mencari mangsa, atau menghindari musuh. Magnet alami bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak pernah hilang. Ini contoh, kalian lihat ya, gambar dari batu di Gunung Magnesia, magnet alami. Di bawahnya ada magnet bumi. Selanjutnya, magnet buatan. Magnet buatan itu magnet yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalkan ini ada magnet berbentuk U, dinamakan magnet U. Selanjutnya ada magnet batang, ada magnet silinder, ada magnet cincin, juga ada magnet cakram. Ini magnet jarum. Yang terakhir ada magnet ladam atau tapal kuda. Cara membuat magnet. Yang pertama, dengan cara menggosokkan magnet tetap. Besi atau baja dapat dibuat magnet, antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Kalian lihat gambarnya ini ya, ini magnet yang digosokkan satu arah memanjang sepanjang besi atau baja yang akan dibuat magnet. Ini tadi dengan cara menggosokkan magnet tetap. Selanjutnya, yang kedua, dengan aliran arus listrik. Pada kegiatan di samping, kalian lihat gambar di samping, ini menunjukkan bahwa besi yang lunak yang dililiti oleh sebuah kumparan setelah dihubungkan dengan baterai kemudian diikatkan dengan paku atau benda yang terbuat dari besi. Ternyata paku atau benda yang terbuat dari besi akan menempel pada paku besar tersebut atau menempel pada besi lunak tersebut. Jika arus listrik diputus, maka besi atau paku-paku kecil yang menempel pada paku besar atau besi lunak dalam hitungan detik akan berjatuhan atau lepas. Berarti paku besar atau besi lunak sudah hilang kemagnetannya. Kalian lihat yaitu. Selanjutnya
dengan cara induksi atau influensi atau dengan cara imbas. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang disimpan pada statif, maka paku atau besi akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet jika didekati paku kecil, ternyata paku kecil atau besi yang kecil menempel pada paku besar. Ini tadi pembuatan magnet dengan cara induksi atau imbas. Selanjutnya kita akan mempelajari benda-benda berdasarkan sifat kemagnetannya atau penggulungan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama ada benda magnetik atau dinamakan ferromagnetik, benda yang ditarik kuat oleh magnet. Ini benda ferromagnetik, contohnya benda ini adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Kedua ada paramagnetik, ya, benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang kuat, contohnya aluminium, platina, magnesium, titanium, dan tungsten. Yang ketiga diamagnetik, benda menolak magnet, artinya benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya emas, seng, merkuri, minyak, air, kayu, dan plastik. Selanjutnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ujung obeng yang mengandung magnet untuk memudahkan mengambil atau merekatkan baut. Kalian lihat gambarnya, ini ujung obeng yang bisa mengambil baut atau paku atau besi karena ujung obeng memiliki magnet. Yang kedua, untuk membuat kompas penunjuk arah utara dan selatan. Ini kita membuat kompas, ini membutuhkan magnet untuk menunjuk arah utara dan selatan. Selanjutnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bel listrik untuk menggerakkan pemukul lonceng. Kalian lihat di gambar tersebut, bel listrik yang menggunakan magnet atau yang memanfaatkan magnet. Yang keempat, dinamo sepeda atau generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Ini dinamo sepeda, ini bisa membangkitkan listrik dengan cara diletakkan ujungnya di roda sepeda. Selanjutnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Alat untuk mengangkut benda-benda dari besi. Ini katrol yang diberi magnet ini untuk mengambil besi-besi yang banyak. Selanjutnya papan catur agar buah catur tidak mudah terguling. Ini di papan caturnya diberi magnet agar tidak berguling atau tidak mudah jatuh. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.